di sini karena Perjalanan Ustadz Kodrat ini adalah sebuah film action, religi, dan diwarnai oleh drama romantis tentang keluarga yang memang pasti film Kodrat 2 benar-benar sebuah perjalanan atau journey dari seorang perempuan, Aziza, yang di sini aku perankan bersama Vino Bastian sebagai Ustadz Kodrat. Dan Kodrat 2 ini membawa cerita tentang seorang istri yang diuji keimanannya ketika dia harus melihat anaknya meregang nyawa pada saat Ustadz Kodrat, suaminya, berusaha menyelamatkan Alif, yaitu adalah anak dari mereka gitu. Dan di sini karena Perjalanan Ustadz Kodrat ini adalah sebuah film action, religi, dan diwarnai oleh drama romantis tentang keluarga yang memang sangat menguji banyak sekali kesabaran, karena yang kita tahu memang pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang panjang. Jadi film Kodrat ini banyak sekali mengajarkan experience tentang bukan hanya technical acting dan juga filming, tapi buat saya secara pesan film ini memang sangat dalam gitu. Kak, fakta menarik katanya dibalik ada doa yang dikabulkan di film ini. Seperti apa sih mungkin ceritanya? Iya, jadi pas lagi saya mulai direkrut buat film ini itu adalah ketika saya di Sydney berdoa pada saat sholat asar. Saya belum main film lagi waktu itu, tapi saya mohon sama Allah doa setelah sholat asar itu supaya diberikan pekerjaan, project yang mendekatkan diri saya sama Allah gitu. Dan ternyata 10 menit setelah saya sholat asar itu ditelepon sama direkturnya. Saya juga jarang kan teleponan sama direktur film yang sebelumnya pernah ngedirect saya juga, jadi saya save nomornya, Charles Gozali. Lalu dia hanya bilang, Aca, kita ada tawaran film buat kamu, lo nonton film Kodrat nggak gitu, yang nomor 1 yang awal. Saya bilang iya, nonton waktu di Jakarta. Terus kami punya satu karakter buat kamu, Aziza, yaitu adalah istri dari Ustadz Kodrat, yaitu Vino Bastian. Saya bingung, gimana kok saya langsung dikasih kerjaan ya, ini benar-benar direct banget. Allah, saya minta 10 menit yang lalu baru berdoa, terus kok tiba-tiba dikasih. Lalu di film inilah saya belajar secara lengkap cara sholat taubat dan bacaan secara arti dan kelengkapan bacaan sholat saya. Saat ini saya lebih sempurna lagi gitu. Gimana tuh rasanya? Kayak Masya Allah, baik banget ya sama Aca gitu waktu itu. Gimana rasanya? Disentil apa kerasa gimana tuh Aca? Rasanya yang pasti luar biasa ya, bahwa kalau kita berserah dan kita ya meminta sama Tuhan yang memang adalah yang punya alam semesta ini, apapun itu, kalau kita berserah diri dan ikhlas dalam keputusannya dan waktunya, ya Allah benar-benar kasih kita gitu. Bukan hanya rezeki tapi pelajaran yang luar biasa. Dan yang uniknya adalah pada saat saya direkrut itu, mereka lagi meeting di satu meja, ada 5 orang. Mereka yang bilang sendiri, ada videonya di sini, kita sedang ingat nama kamu di waktu yang sama saat memanjatkan doa saat itu. Jadi setelah 10 menit itu mereka telepon saya kan, dan mereka kirim video, ada 5 orang di casting director dan kru film. Mereka bilang, kita sama-sama lagi inget nama kamu, satu orang nyeletuk, gue juga lagi mikir nama Aca. Jadi kayak, aneh banget gitu. Dan saya rasa itu memang jalan Tuhan sih. Percaya sama kekuatan doa nggak sih Aca? Percaya banget lah gitu. Setelah mengalami ini apalagi juga kan hidup pasti banyak tantangannya. Kadang-kadang ada berbagai hal yang saya cita-citakan, tapi misalnya Allah belum kasih, dan itu saya sedang berjuang untuk mendapatkan gitu. Ya walaupun doa kita nggak dijawab sekarang, tapi dengan kemudahan kita percaya sama Allah bahwa kita terus-menerus berjuang untuk terus memohon, itu kan tandanya iman kita itu kuat gitu. Dan keimanan itu nggak bisa ditukar dengan apapun, harus benar-benar dari dalam diri. Tapi waktu itu pas minta tuh lagi kepikiran apa? Kenapa pengen main film, pengen datang lagi ke Jakarta waktu itu? Waktu itu soalnya saya lagi baru lunasin rumah, jadi saya benar-benar kayak
aduh gue harus nabung lagi nih gitu. Jadi emang bener-bener saya dibantu gitu. Dan saat ini kami juga sedang merenovasi rumah kami, jadinya ya bener-bener perjalanan kodrat ini berkah buat saya, bukan hanya dari rezeki, berkahnya buat saya, jadi saya juga sholatnya juga jadi sempurna. Ayo, Masya Allah. Berarti ini bisa dibilang jadi perjalanan spiritual dirimu juga nggak sih? Iya, benar. Ini adalah karakter yang termasuk perjalanan spiritual saya sebagai aktor dan juga sebagai manusia. Ada yang merubah dirimu nggak? Aca yang dulu gimana, sekarang jadi gimana selama main film kodrat? Masya Allah, saya ujiannya juga tambah berat. Tapi saya, alhamdulillah 3 bulan ini saya lebih ngerasa lebih tenang, lebih dekat, lebih banyak menjalankan sunnah-sunnah. Bukan hanya yang fardunya, tapi saya alhamdulillah banget kayak 3 bulan ini banyak sekali yang saya rasa ketika saya menghadapi ujian tuh saya yakin banget bahwa Allah menerapkan yang terbaik buat saya gitu. Jadi saya karena udah belajar dari kodrat ini dari bulan Mei kemarin, Juni kemarin, wah, bacaan dan doa saya itu lebih lengkap, dan sunnah yang saya jalanin tuh saya rasa lebih mudah nyampainya ke Allah karena saya lebih tahu artinya gitu. Jadi emang kodrat ini unik sih, nyamperin saya tuh unik banget. Tapi Kak sendiri seperti apa sih merubah dirimu yang luar biasa gitu ya? Caranya luar biasa. Gitu dikit. Dikit aja dikit. Ya, yang pasti merubah saya ya pastinya kan keinginan dari dalam diri saya pengennya selalu bisa menjadi peran utama buat keluarga, bukan hanya di film-film saya aja. Saya pengen bisa melahirkan karya yang bisa jadi kebanggaan keluarga saya, suami dan anak, dan saya pengen supaya mereka ngerti apa job desk saya sebagai aktor dan bisa bangga sama pencapaian yang udah kita usahakan gitu. Namun ya semua itu kan saya kan tinggal udah jauh di luar negeri, jadi saya pengennya karakter di film-film saya ini bisa bukan hanya sekedar berguna bagi karir saya secara pencapaian acting, tapi mereka atau keluarga saya inti, suami dan anak benar-benar mengapresiasi bagaimana saya tumbuh dengan film-film saya. Kak, Wes Rendra gimana sih, puisi Wes Rendra yang itu pas doa tuh bingung atau gimana sih Kak? Jadi pas Wes Rendra itu puisinya adalah tentang bahwa hidup itu seperti uap. Sebelum dia wafat, dia mengeluarkan kata-kata ini lewat puisi. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Jadi dia menceritakan bahwa semuanya hanya titipan. Makanya Aziza ini kan diambil anaknya dan suaminya juga nggak mau bertemu dia lagi karena dia menyerahkan imannya ke iblis kan. Jadi ya dia kayak, menurut aku ini puisi ngemancing aku untuk sholat tobat itu sampai aktingnya bisa dalam karena ternyata semua hanya titipan. Oh, ini memancing, berarti puisi itu memancing untuk take yang terakhir itu bener-bener gak bisa diulang karena wahyunya untuk aku menyampaikan ini ya dari puisi itu. Pengalaman horornya ada nggak Kak? Pengalaman horor mungkin pada saat kita lagi syuting di pabrik, dan di situ kita ada beberapa adegan kesurupan yang ternyata melibatkan banyak ekstras dan 150 orang yang kesurupan itu. Pada saat siang-siang ada 6 orang yang beneran kesurupan itu. Jadinya ya memang itu ada suatu pengalaman yang luar biasa. Kaja, maaf ya Mbak. Kalau domisili sekarang di Sydney, minum dulu nggak apa-apa. Domisili di Sydney lalu menerima pekerjaan di Jakarta di Indonesia, itu membagi waktunya seperti apa sih Kak? Bagi waktunya pastinya setahun saya kan bisa ngambil film tuh sekitar 2 film sebenarnya 2 film ngambil, tapi kan ada promo-promo, jadi saya pulang ke Jakarta itu pasti 4 kali dalam setahun. Dan sekali pulang untuk film itu pasti saya 40 hari atau 35 hari. Ya kadang-kadang saya benar-benar harus ngirim orang tua saya buat nemenin suami saya untuk sekedar masakin dan jemput anak. Jadi saya setiap pulang ke Jakarta jarang buat saya juga untuk nyamperin orang tua saya, karena orang tua saya pasti saya kirim ke sana ke tempat suami. Jadi sebenarnya saya juga udah mulai gak enak gitu kan sama orang tua. Setiap saya lagi mau berkarya, banyak banget orang yang mensupport saya, yang mereka harus pergi jauh dan menjaga anak, suami juga harus ditinggalin, dan itu yang membuat saya kayak ngerasa bener nggak sih nih gue melakukan karir ini, terlalu banyak pengorbanan di samping gue ini gitu untuk mendukung ini semua, dan ya semua itu bisa
bisa terlaksana sampai sekarang juga karena jasa-jasa mereka. Dan saya sih udah mengukuhkan diri kalau rumah saya udah jadi semuanya udah beres, saya pengen jadi ibu rumah tangga aja kayak Aziza. Nggak mau main film lagi nanti kak? Nggak mau main film lagi nanti? Kayaknya terakhir lebaran nanti di mana kak? Di Indonesia tuh di mana sih? Di Jakarta, kita semuanya ngumpul di Jakarta. Kak Aca ini makin kurus atau gimana sih sekarang? Kayaknya makin tirus kak. Makin tirus aja soalnya.